Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan rohnya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapa, Mama, dan saudara sekalian. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas pemimpin bagi kita saat ini terbaca dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Demikian, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah nas pemimpin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengampunan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa-dosa kami selama seminggu lamanya kami telah menyakiti hati-Mu Bapa, baik dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa kami, dan kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jika dengan demikian pengakuan kita, maka dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya.
pujian Mazmur, saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ya Tuhan, bukakan bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Jemaat Tuhan, persilahkan. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam, dan saya membaca menggunakan Alkitab edisi yang kedua. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Pandanglah Dia, maka mukamu akan berseri-seri. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Singa-singa muda menerana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapa di antaramu yang mencintai hidup? Jagalah lidahmu dari yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, baik Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami semua sebagai pendengar. Agar firman yang kami baca dalam pertolongan Tuhan kami pahami dan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Inilah kami, sambutlah kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukan itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Silakan. Salam. Ada sukacita? Coba Bapak Mama senyum dulu. Ya. Sebelum masuk dalam khotbah, izinkan saya memperkenalkan nama. Ya, nama saya Pendeta Melianus Taneo STH, Ketua Majelis Jemaat Bermata Jemaat Bebae Klasi Sabu Timur. Ya. Mungkin Bapak Mama datang ini hari orang baru yang pimpin. Dan terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan dan seluruh presbiter yang memberikan kesempatan untuk memimpin kebaktian ini. Bapak Mama dan saudara-saudara, hari ini kita ada di minggu pertama ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagai bulan pendidikan. Dan tema yang diberikan warisan iman bukan sekedar nama, peran orang tua dalam pendidikan.
Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang ada dalam ketong punya pikiran ketika orang tua memanggil kita sebagai anak kandung untuk duduk bersama-sama membicarakan tentang warisan? Saya yakin pasti ada yang berpikir berapa banyak yang akan saya dapat. Apalagi anak 2-3 orang itu pasti baku lihat siapa yang dapat paling banyak. Tentu katong berharap kalau bisa bagian yang terbesar yang katong dapat. Jika ada emas, karat paling tinggi dan gramnya paling berat, pasti ada bilang beta yang sulung, beta yang dapat. Ya, itu kalau konteks kehidupan orang-orang di kota, pasti berlomba-lomba untuk rumah, ada tanah. Tetapi kita yang di pinggiran pasti kelapa dengan pinang dan sebagainya. Jika tentang tanah, maka yang paling luas dan terletak di tempat yang paling strategi. Biasanya jika pembagian terasa adil dan menguntungkan, maka semua pihak menerima dengan sukacita. Tetapi jika tidak adil, maka seketika hubungan dari kehilangan maka diganti dengan sikap serakah dan egois. Pasti bilang, Neo, Bapak bagi lebih banyak, saya sudah lihat Bapak lagi. Dan mulai masing-masing pikirkan karena ada yang dapat lebih banyak daripada itu. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi, di minggu pertama bulan pendidikan ini ketong diajak untuk melihat sebuah warisan melampaui batas materi yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Ada 2 pola pikir orang tua dulu tentang warisan berharga. Yang pertama, mengapa warisan itu secara fisik? Luasnya lahan, pertanian, perkebunan, dan ternak yang memenuhi kandang. Dan kita mulai mengelola dan mulai mengutamakan harta yang ada pada ketong. Yang kedua, mereka rela menjual ternak dalam jumlah yang banyak asalkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Bagi mereka bahwa pendidikan adalah warisan yang paling berharga. Kira-kira manakah warisan yang bertahan? Semakin bertambah dan semakin berdampak jangka panjang seiring waktu, padang pengembaraan semakin sempit. Tetapi yang berpendidikan memadukan pengetahuan dengan pertanian, peternakan, dan segala hal, sehingga mereka lebih dihormati. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua hal itu. Mewariskan iman adalah fondasi utama kepada generasi penerus agar segala berkat Tuhan tinggal dalam keluarga itu. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi, bacaan hari ini Musa sampaikan kepada orang Israel ketika mereka berada di antara Moab di seberang sungai Yordan. Mereka ingin, sebagian besar adalah generasi kedua yang keluar dari tanah Mesir. Mereka juga telah mengalahkan raja sebelum menyeberangi sungai Yordan. Namun dalam bacaan ini terdapat inti dari seluruh pengajaran Musa dan menjadi ketetapan dan peraturan yang wajib orang Israel lakukan. Sesaat lagi dan pengajaran Musa ini adalah juga menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel bahwa negeri yang Allah janjikan kepada Israel adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Bahwa kelimpahan dapat membuat seseorang lupa Tuhan dan dari mana ia berasal. Maka Israel wajib mengingat
ketetapan dan peraturan atas perintah Tuhan. Jika mereka dan keturunannya melakukan perintah Tuhan itu seumur hidup dan takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan, maka mereka hidup sampai lanjut usia. Kita lihat pada ayat yang kedua. Dan sangat baik keadaan hidupnya dan menjadi sangat baik, banyak atau memiliki keturunan yang banyak di negeri yang penuh susu dan madu. Inti pengajaran itu adalah dua hal, yakni bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Hal yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan ini adalah bagian terpenting dari keberadaan bangsa Israel. Dan identitas mereka adalah kedua hal ini. Bapak, mama, dan saudara-saudara, menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa di tengah-tengah kehidupan yang menyembah banyak Allah. Maka diri mereka adalah bangsa yang Tuhan selamatkan, sehingga Tuhanlah Allah yang Esa. Di sini berisi tuntunan untuk Israel hanya menyembah kepada satu Allah saja, yakni Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, maka Israel pun wajib mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini berarti, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, bahwa Israel mengasihi Tuhan dengan menyerahkan diri dan hidupnya secara utuh kepada Tuhan. Mereka melakukan apa saja hanya untuk sebagai bukti mengasihi Tuhan dan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ketetapan ini wajib orang Israel lakukan dalam segala waktu dan dengan penuh kesungguhan. Karena ketetapan dan peraturan ini adalah tentang masa depan Israel. Maka menjadi tugas para orang tua untuk menjadikan sebagai warisan iman secara turun-temurun. Bagaimana caranya? Supaya warisan ini tetap terpelihara. Perintah Tuhan ini menjadi perintah utama para orang tua dan tugas mereka adalah mendidik anak untuk melakukan perintah itu. Namun dalam realitas kehidupan kita, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, orang Kristen masa kini mengabaikan tugas mereka untuk mendidik anak-anak. Banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan. Tadi banyak gambaran dari Bapak Pendeta. Ya. Kalau dulu sebelum ada HP, saat makan bisa duduk sama-sama di tempat meja. Dan tempat yang paling ternyaman itu ketika ada bersama di meja makan. Mulai bercerita. Tetapi dengan zaman sekarang, bapak di sudut rumah, mama di sudut dapur, anak-anak di lain tempat. Masing-masing mencari tempat yang aman untuk mereka duduk. Pada akhirnya pengajaran yang akan ditanamkan itu, ya, anak-anak sekarang mau pergi gereja atau tidak, orang tua santai saja. Ya. Mau pergi sekolah minggu atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Tetapi pertanyaannya bagi kita, pernahkah kita bertanya, sejauh mana saya mengajarkan anak saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Pengajaran itu, Bapak, Mama, mulai dari rumah kita sendiri. Kalau kita belum mampu untuk mengajarkan itu, jangan coba-coba untuk menjadi guru di tetangga. Kadang kita lupa untuk menasihati ketompo anak pergi gereja. Tetapi ketika tetangga pu anak pergi gereja, mama majelis mah, anak tidak pergi gereja. Padahal ada omong tapi dia punya anak sendiri tidak pergi gereja.
Dan satu hal lagi Bapak Mama, dalam konteks kota, orang berlomba-lomba untuk melihat nilai lebih tinggi. Les bahasa Inggris, les matematika, semua yang terbaik. Tetapi pernahkah kita tanya, nilai agama berapa? Ataukah pernah kita mencari orang supaya kalau anak bisa lebih baik? Pada akhirnya kita melupakan semua itu. Dan bagaimana pertumbuhan anak kita ke depan? Kalau kita menanamkan yang baik Bapak Mama, mungkin bukan hari ini, besok dan seterusnya, suatu saat ia akan menjadi buah. Dan pada akhirnya orang akan melihat. Untuk itu Bapak Mama dan saudara-saudara, bagi orang Israel bahwa rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama. Orang tua menjadi pendidik utama. Ya, kadang bilang sudah, nanti sampai di sekolah ada guru dan seterusnya. Kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Dan pada akhirnya anak-anak tidak tahu mau ke arah mana hidup mereka. Untuk itu Bapak Mama dan saudara-saudara, sebelum mereka mengenal banyak hal di luar rumah, maka orang tua telah menanamkan nilai-nilai iman kepada mereka. Begitu pentingnya perintah Tuhan ini karena berkaitan dengan jati diri dan berlangsung hidup Israel serta berkat Tuhan secara turun-temurun. Sehingga orang tua diwajibkan untuk mengajarkan anak-anak pada segala tempat, waktu dan keadaan. Tolong menemukan beberapa metode pengajaran untuk mendidik anak-anak mengasihi Tuhan. Hal yang pertama, mengajarkannya berulang-ulang. Ya, firman Tuhan kalau kasih tahu satu kali itu tidak cukup. Harus berulang-ulang kita kasih ingat dia. Jangan pernah bosan membicarakan. Bicara satu kali dan kemudian terserah. Ya, biasanya bilang kalau pergi gereja, nah sudah nanti kapan baru pergi. Ya. Kata terserah. Tetapi harus berulang-ulang. Untuk itu Bapak Mama, secara terus-menerus sehingga bukan sekedar rutinitas tetapi merupakan proses pembentukan karakter yang tajam dan tangguh melalui apa yang kita ajarkan. Hal ini untuk memastikan bahwa kehidupan iman terus berlanjut dan menyatu dengan pribadi setiap orang yang mendengarnya. Perintah itu adalah topik utama dalam setiap pembicaraan antara orang tua dan anak. Hal yang kedua, pengajaran mengasihi Tuhan itu terjadi di semua tempat dan kondisi. Di rumah, dalam perjalanan, berbaring dan bangun. Bagian ini membuat ketong respon bahwa di tempat tidur pun adalah tempat mendidik untuk mengasihi Tuhan. Sekarang masing-masing tidur antara Bapak berdoa atau tidak, mau bilang masing-masing tidur sendiri. Masing-masing kalau nonton TikTok lupa untuk berdoa. Ya. Apakah ketika katong tidur ajak anak-anak untuk berdoa? Apakah ketika mereka bangun katong ajak mereka berdoa? Atau pertama kita bangun cari HP duluan? Siapa yang WA? Ya. Tapi ini yang terjadi di Sabu Bapak Mama di sini aman-aman. Apakah ketika pernah ketong duduk makan sama-sama dan kita mulai berdoa? Bapak Mama dan saudara-saudara yang diberkati. Firman Tuhan mau mengingatkan kita. Sebagai orang-orang yang beriman. Tentang cara hidup kita. Jangan pernah bosan dan berulang-ulang untuk mengajarkan.
kepada anak-anakmu. Hal yang ketiga, melalui tanda dan tulisan. Jadi pendidikan itu dalam bentuk vokal dan visual. Pakai semua sarana untuk mendidik anak dan mengasihi Tuhan. Dari pembacaan Alkitab hari ini ada hal yang dapat kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa masa depan yang baik telah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu menyiapkan masa depan bagi anak-anak. Tetapi terkadang banyak anak-anak gagal mencapai itu cita-cita. Karena apa Bapak Mama? Kegagalan dalam pertumbuhan iman. Bapak Mama dan saudara-saudara yang saya kasihi. Dalam segala keadaan sebelum atau sesudah tergenapi janji Tuhan, ingatlah untuk tetap mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan setiap orang percaya. Melakukan adalah sebagai tanda syukur karena Tuhan telah melepaskan ketong dari kuasa dosa dan menuntun ketong dari kehidupan yang mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tuhan selalu mengerti akan kehidupan kita. Hidup penuh berkat dan hidup dalam persaudaraan dan saling mengasihi. Mengasihi Tuhan sebagai identitas atau ciri khas orang percaya. Ini berarti bahwa tugas ketong untuk mewariskan mengasihi Tuhan pada generasi supaya mereka juga menikmati segala kebaikan dan berkat dari Tuhan. Supaya ketetapan dan peraturan itu tetap terpelihara. Jangan pernah lelah untuk mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ya kadang orang bilang, "Neo, kita tunggu pendeta yang datang. Khotbah baru kita dengar." Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk terus berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang tua harus menceritakan tentang perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai titik ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sukses, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi kadang banyak orang pukul dada, begini-begini mah hebat. Padahal kita tidak sadar bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu Bapak, Mama, dan saudara-saudara, jangan pernah lelah untuk mengajarkan anak-anakmu untuk meraih cita-cita mereka. Supaya diri ketong dan para penerus terbiasa dengan kehidupan mengasihi Tuhan. Ketong yang hidup adalah orang yang mewarisi iman dan kasih Allah dari generasi orang tua. Orang akan lihat kita, dia pun anak sukses atau tidak. Itu ada pada tangan kita. Ketong diingatkan untuk mewariskan iman dan kasih pada Allah bagi anak cucu. Ketong diingatkan agar dalam menjalani hari-hari hidup menjadi guru yang terutama dalam setiap musim kehidupan. Bahwa hidup dalam iman, kasih dan Kristus menjadi kunci yang membuka pintu kebahagiaan, panjang umur, turunan dan keluarga, berkat dan damai sejahtera, serta keselamatan dan hidup kekal. Untuk itu mari kita kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tolong bersama-sama hidup dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Itu adalah warisan terpenting dibanding dengan harta, Bapak Mama. Karena mati kita tidak bawa harta. Semua itu hanya bersifat sementara. Dan sekejap kita kembali, kita tidak membawa semua itu. Untuk itu, dalam keadaan itu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan ketong dan generasi ketong. Amin untuk kebenaran firman-Nya.
Mari kita mendengarkan vokal grup dari Jemaat Maranatha Bebae untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih atas pujanya, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kerendahan hati saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita ada dalam pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan kuduskan bagimu
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku, jadi saksi Injilmu. Mari kita persiapkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam anak Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas semua pimpinan, penyertaan Bapa bagi kami di minggu pagi hari ini. Dapat bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan kami yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan, nasar dan juga syukur, bahkan bentuk persembahan kami yang lain. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh dapat berguna dan juga di dalam memuliakan akan nama-Mu lewat pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh Gereja Maranatha. Berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang banyak, karena hanya dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kehendakmu sajalah dalam aku terjebak, jadikanlah hatiku kata kebesaranmu. Jemaat akan disilakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Mama. Sekali lagi shalom. Sebagai informasi bagi kita semua pada Warta Jemaat edisi minggu lalu, ya, bahwa hari ini bersama-sama dengan kita Jemaat Tuhan dari Gemit Maranatha Bebae, Klasis Sabu Timur. Dan hari ini Bapak Pendeta Mel bersama dengan pemuda-pemudi dari Gemit Maranatha Bebae beribadah bersama-sama dengan kita dengan satu tujuan. Selain beribadah berbakti bersama-sama dengan kita, mereka punya pergumulan untuk kita sebagai umat Tuhan saling topang menopang dalam pelayanan dan juga pembangunan gereja. Karena itu di pagi ini kita akan mendengarkan dan juga kita akan melakukan lelang pujian yang dibawakan oleh vokal grup dari Jemaat Maranatha Bebae. Dan juga di depan gereja Bapak Ibu, setelah kebaktian ini kami minta Bapak Ibu untuk bisa sejenak ke tempat bazar untuk membeli oleh-oleh khas Sabu gitu ya. Dan karena itu saya berikan kesempatan kepada vokal grup dari Jemaat Maranatha Bebae untuk bisa melakukan lelang pujian, dan Bapak Ibu nanti majelis akan menyodorkan tangguh persembahan. Dengan sukacita kami mohon kerjasama daripada Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk sama-sama menopang, membantu pelayanan dan juga pembangunan gereja di jemaat tersebut. Kepada vokal grup Maranatha Bebae Klasis Sabu Timur kami silakan.
Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kepada Ina Ama, Aa Ari, ya, betahu sedikit, yang sudah menyumbangkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan ketulusan hati. Tuhan juga memberkati Bapak Mama, jemaat Tuhan. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di bagian depan sudah ada bazar. Bapak Ibu bisa menghampiri bazar yang ada untuk membeli oleh-oleh khas dari Sabu. Ada gula Sabu Malengket Makaditi, kemudian ada apa lah yang kita lihat di situ, kayaknya ada sarung tenun Sabu, ada kacang ijo, ada gula Sabu ya, dan juga gula lempeng ya, kalau tidak salah. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa menghampiri bazar yang ada. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk membimbing. Mari kita tenangkan hati kita untuk ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Sang Pemilik kehidupan. Kami mau bilang terima kasih banyak Bapa untuk pengertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur sepanjang 1 minggu, kami ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan, di setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami boleh melakukan semua itu, dan kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk ada di rumah-Mu yang kudus ini dalam kebaktian minggu saat ini. Tentu kami tidak membalas setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup dan kehidupan ini adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau akan senantiasa menuntun menyertai kami di mana-mana tempat kami berada. Roh Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada dalam kebaktian kedua. Kami memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Bahkan hamba-Mu telah selesai berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi hamba mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberkati pribadi lepas pribadi yang telah membuka hati dan pikiran mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya apa yang Kamu sampaikan dan dapat dimengerti, biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan, dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetapi jika ada kata yang tidak mengerti, biarkanlah Roh-Mu yang bekerja dan mengertikan mereka apa arti sesungguhnya firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Tuhan tentu mengingatkan kami tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anak. Tetapi kami percaya bahwa tidak ada orang tua yang tidak pernah mendidik anak-anak. Untuk itu Bapa, setiap didikan, setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua, biarlah itu menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan anak-anak yang bertumbuh dalam menggapai cita-cita mereka. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Maranatha Webu. Tentu hamba-Mu tidak mampu untuk menyebut nama mereka satu persatu, tetapi di dalam nama Yesus Engkau mengetahui dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang menjadi pergumulan saat ini, Engkau Allah yang tahu.
Engkau Allah yang maha melihat. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tentu dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, tentu ada begitu banyak dinamika kehidupan ini. Tetapi kami percaya dan mengimani bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tangan Tuhan selalu menuntun dan mengertai akan kehidupan kami. Biarlah di dalam setiap kehidupan, dalam rumah tangga kami masing-masing, Roh Tuhan bekerja. Kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan, di setiap ladang yang Tuhan percayakan kepada pribadi lepas pribadi. Biarlah ketika jemaat-jemaat ada di tempat kerja masing-masing, terus menjadi berkat bagi keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun, mengertai akan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu juga berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk melayani di jemaat ini. Tuhan memberkati 4 orang hamba Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan masing-masing. Tuhan berkati agar ketika ada di tengah-tengah jemaat Tuhan menjadi berkat dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Para presbiter semua, Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Penatua, diaken pengajar, dan semua orang yang telah memberi diri untuk melayani. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi setiap keluar masuk mereka. Di mana-mana tempat mereka terus menjadi berkat. Dan hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat ini. Tuhan Yesus senantiasa menuntun mengertai akan pergumulan-pergumulan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin hari ini menemui hari ulang tahun pernikahan dan hari kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa bagi 5 pasangan nikah. Tuhan senantiasa mengertai akan kehidupan anak-anak yang telah mempersiapkan hati untuk ada dalam pemberkatan nikah. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan. Kami juga berdoa untuk anak Martin menemui hari ulang tahun yang ke-73. Tuhan senantiasa menuntun mengertai akan kehidupan. Sungguh kebaikan Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan terus mengalir akan kehidupan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anak Alon Octavianus yang akan pada jam 11 ada dalam operasi. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami tahu bahwa hidup dan kehidupan ini milik kepunyaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati setiap para medis yang ada di rumah sakit. Agar biarlah hari ini operasi yang terjadi dan pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan hamba-Mu bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan kami. Mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, bahkan lansia sekalipun. Kiranya kasih daripada-Mu senantiasa menuntun dan mengertai kami. Kami juga bersyukur Tuhan mengizinkan kami dari jemaat Permata Jemaat Bebae berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kami, juga memberkati orang-orang yang telah mau menolong dan membantu kami dalam pembangunan-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami mau membalas,
tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa yang menuntun dan mengertai. Terima kasih juga untuk vokal group yang hari ini mengisi liturgi. Tuhan senantiasa mengertai akan kehidupan anak-anak dalam meraih cita-cita mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama, Pendeta Yusuf Nakmova. Ibadah kedua, Pendeta Melianus Taneo dari Jemaat Maranatha Bebai, Kelasis Sabu Timur. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Vivi Siarbalo. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, Rayon 11, 12, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 1, 24, dan 27. Ibadah ketiga, Rayon 5, 17, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 2, 7, dan 9. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, Paduan suara Narwastu dan Paduan suara PPA. Ibadah kedua, Alleluia Choir dan vokal grup Elevate. Ibadah ketiga, Paduan suara pemuda dan vokal grup Blessing. Ibadah keempat, Paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup El Sora. Panitia Pesparawi akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa lelang dan bazar makanan siap saji pada hari Minggu 12 Juli. Panitia Pembangunan akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa bazar makanan siap saji pada hari Minggu 19 Juli. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. UPP PAR mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh jemaat serta para donatur sehingga pelaksanaan retreat di Jemaat Immanuel Oe Punutilong pada 26 hingga 28 Juni lalu dapat berjalan dengan baik, aman, dan menjadi sarana pertumbuhan iman bagi anak-anak, remaja, dan taruna. PPA Maranatha akan melaksanakan ibadah bersama keluarga PPA Maranatha pada hari Selasa 14 Juni 2026 pukul 4 sore di gereja. Mohon orang tua dan anak PPA dapat mengambil bagian dalam ibadah. Tim Pelayanan Arsip Pemuda Maranatha mengajak jemaat yang memiliki arsip pemuda seperti foto, video, dokumen, piagam, dan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan arsip sebagai bagian dari proses pengarsipan dan persiapan pameran arsip pemuda Maranatha.
Arsip hanya akan disalin atau didokumentasikan, kemudian dikembalikan kepada pemilik. Sekretariat Pemuda dibuka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 10 malam, atau dapat menghubungi Saudara Uto Loverly dan Michelle Iyo. Pendeta Yusuf akan melayani ibadah lansia di gereja pada hari Selasa, 21 Juli, pukul 4 sore. Pendaftaran nikah massal paling lambat tanggal 21 Juli 2026. Jemaat dapat mendaftar langsung ke UPP Pasutri atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. UPP Pasutri akan mendampingi pengurusan di Dukcapil dan persidangan pengesahan anak. Pelaksanaan baptisan kudus pada hari Minggu 26 Juli 2026. Pendaftaran dibuka hingga hari Kamis 23 Juli 2026. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pagi. Pembelajaran katekisasi khusus dimulai dari tanggal 6 hingga 9 Juli 2026 pukul 7 malam. Penggembalaan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Peneguhan sidik khusus pada hari Minggu 12 Juli 2026. Informasi selengkapnya melalui grup WhatsApp. Pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 pagi dan 6 sore. Perjamuan kudus pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 6 dan 8 pagi, pukul 4 dan 6 sore. Pembersihan halaman gereja pada tanggal 11 Juli pukul 4 sore dikoordinir oleh Jemaat Rayon 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Saudara Yupnita Yuliana Seu di Rayon 4 pada hari Rabu 1 Juli 2026. Penguburan pada hari Jumat 3 Juli 2026. Dua pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saudara Marno Ngik dengan Saudari Sesti Debriani Misa di Rayon 2. Penggembalaan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Peminangan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 4 sore, dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Rabu, 15 Juli pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Alfat Apridolf Imro Danapuai dengan Saudari Nadi Rispiandi Hauteas di Rayon 23. Penggembalaan pada hari Kamis, 16 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmova. Peminangan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 pukul 5 sore, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Pemberkatan nikah pada hari Jumat, 17 Juli 2026 pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Jordi Juandi dengan Saudari Apriance Christine Manaha di Rayon 27. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 10 Juli pukul 10 pagi di GPDI Maranatha Kupang. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 28 Juni mencapai total 1.690 jemaat, terdiri dari 645 jemaat laki-laki dan 1.045 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 8, padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 22, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 3, padi 2 karung dari Bapak Ito Geolima di Rayon 2, pisang 1 tandan dari 1 keluarga di Rayon 27, 9 stola dari Rayon 27, pisang luan 6 sisir dari Pastori 2,
persembahan melalui rekening Flobamora NTT bulan Juni sebesar Rp4.760.247. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 27 Juni hingga 3 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp118.468.850. Pengeluaran Rp9.166.000. Saldo akhir Rp109.302.850. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.758.306. Pengeluaran Rp17.861. Saldo akhir pembangunan Rp43.028.253. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari total lelang lagu kebaktian kedua ini sebesar 4.571.500. Sekali lagi 4.571.500. Tuhan berkati kita semua. Kembalikan ke Bapak. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa iman bukanlah sekedar nama yang diwariskan, melainkan kehidupan yang harus ditanamkan, dirawat dan diteruskan dari generasi ke generasi. Panggilan untuk mendidik bukan hanya tentang memberi pengetahuan, tetapi menghadirkan teladan hidup yang menuntun anak-anak mengenal kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita pulang membawa panggilan ini, menjadi keluarga yang menanamkan iman, menjadi pribadi yang menghadirkan kasih, dan menjadi teladan yang meninggalkan jejak kebaikan bagi generasi yang akan datang. Wariskanlah iman melalui hidup yang nyata. Sebagai umat yang diutus Tuhan, marilah kita berkomitmen membangun budaya belajar dalam keluarga. Jadikan rumah sebagai ruang yang menumbuhkan iman, pengetahuan dan karakter, dengan menyediakan waktu, tempat serta suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak, sehingga keluarga menjadi tempat pertama untuk bertumbuh dalam hikmat dan kasih Tuhan. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada perak dan emas. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mengertai Papa Mama dan saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.